Jadi beberapa hari ini lagi viral banget video ibu ini yang marah-marah di sosmed sambil sebut-sebut salah satu RS di Bandung. Kronologi ceritanya seperti ini. Ini tuh namanya Mbak Nina Saleha, umurnya 27 tahun dan lagi hamil anaknya yang kedua. Waktu udah mau lahiran, awalnya Mbak Nina ini ke klinik di daerah Cicalengka karena itu yang deket sama rumahnya. Namun ternyata malah ditolak sama pihak klinik karena nggak sanggup atau nggak berani ambil resiko. Soalnya udah sesar untuk yang kedua kali Mbak Nina ini. Lalu Mbak Nina dirujuk ke RSKK tapi tidak sanggup juga, akhirnya dirujuk lagi ke Rumah Sakit Unpad Bandung. Lahiran tuh di Rumah Sakit Bandung dan berlangsung aman. Tidak tahu sempat pulang atau tidak, tapi intinya Mbak Nina ini beberapa hari setelah lahiran dia merhatiin tuh anaknya ini rewel banget cuy, dan ruam-ruam gitu terus kuning. Akhirnya Mbak Nina sama suaminya ke RS Hasan Sadikin Bandung. Sampai sana ia disambut dengan baik, pelayanannya juga oke banget dan cepat banget, cepat tanggap saat di IGD. Susternya pun terkesan sangat care. Setelah itu si bayi ini diminta sama si suster untuk diperiksa. Tidak paham, entah mau di inkubator, artinya diserahin ke suster di RS gitulah. Sambil nunggu, pikir Mbak Nina juga udah aman kali bayinya di suster yang diserahkannya tadi. Akhirnya dia makan tuh di dekat RS sama suaminya karena udah lapar juga, belum makan dari pagi. Tapi tiba-tiba Mbak Nina ini ngajak suaminya balik lagi, cepet-cepet masuk ke rumah sakit karena dia punya feeling yang gak enak, gak tahu kenapa. Ya mungkin ini feeling seorang ibu cuy. Entah kenapa tiba-tiba dia pengen cepet-cepet balik ke rumah sakit tadi. Pas dia masuk ke rumah sakit, dia lihat suster yang tadi bawa anaknya. Dia nanya ke suster itu, "Anak saya di mana, Sus?" Tiba-tiba ada seseorang lain yang lewat di sana dan menggendong bayi yang mirip dengan bayi dari Mbak Nina. Terus Mbak Nina ini langsung nanya ke dia, "Teh, punten, mau pulang?" "Iya, ini mau pulang," jawabnya seperti itu. "Tapi maaf, itu anaknya kok mirip seperti anak saya ya?" tanya Mbak Nina. "Emang iya? Ini anaknya Teteh." "Lah iya, ini selimut tadi selimut anak saya, mukanya juga anak saya. Masa sama anak sendiri saya lupa?" Kata Mbak Nina seperti itu, yang menganggap bayi yang dibawa itu adalah anaknya Mbak Nina. Ibu itu pun langsung menjawab, "Ya saya nggak tahu, saya dikasih gitu aja sama si suster." "Lah, Teteh juga aneh, ini bukan anaknya kok main dibawa aja?" Kata Mbak Nina seperti itu cuy. "Sus, ini kok bayi anak saya dikasih gitu aja ke orang?" "Ya, soalnya Teteh dari tadi dipanggil tidak nyaut-nyaut, nggak muncul-muncul. Ya udah saya kasih ke Teteh itu." "Lah, kok malah kayak gitu cuy? Ini anak loh, bukan barang. Kok anak ini dikasihin gitu aja? Ini maksudnya gimana?" tanya Mbak Nina yang makin kehebohan. Jangankan maknya cuy, kita aja yang lihat beritanya kayak gini tuh ya ikutan, lah aneh banget ini rumah sakit. Coba Teh diselesaikan ke satpam aja, di sana itu ada satpamnya. Mbak Nina langsung menuju ke Pak Satpam untuk menanyakan bagaimana kronologinya. "Ini gimana Pak? Anak saya kenapa langsung dikasihin ke orang lain?" tanya Mbak Nina. "Ibu boleh pinjam HP-nya nggak?" "Buat apa emangnya? Teteh ada nulis kritik dan saran nggak?" Lah malah ditanyain soal kritik dan saran cuy. Pada akhirnya Mbak Nina pun akhirnya pulang tanpa penyelesaian dan langsung nge-share video dia ngomel-ngomel di sosmed seperti video yang akan saya cuplikan nanti. Telat berapa detik aja udah hilang itu anaknya. Video yang di-share Mbak Nina ini pun langsung viral dan langsung menimbulkan kecurigaan bahwa hal ini berkaitan dengan sindikat penculikan anak yang lagi marak banget cuy. Waduh, ngeri kali ya. Untung Mbak Nina itu tadi udah punya feeling langsung balik cepet-cepet buat nyelamatin anaknya. Dan akhirnya juga alhamdulillah ketemu cuy. Memang feeling seorang ibu ini nggak bisa bohong cuy. Berita ini pun udah sampai ke Pak KDM dan pihak rumah sakit klarifikasi langsung, bilang udah ada upaya damai dan sudah disampaikan ke Dirut RS. Dan susternya pun juga langsung dinonaktifkan saat itu juga. Tapi Mbak Nina ini langsung membantah dan bilang belum ada upaya damai sama sekali antara dia dan rumah sakit. Soal kasus ini, itu disangkal Mbak Nina belum ada penyelesaian yang jelas, tidak ada upaya damai. Setelah viral, ternyata ada informasi yang lebih mengerikan seperti ini cuy. Ternyata tahun berapa gitu, pernah ada kejadian yang serupa tapi tidak seviral sekarang. Sebuah penculikan dengan motif pura-pura jadi dokter, ngeri banget cuy. Ini katanya nakesnya udah mengabdi selama 20 tahun di RS itu. Sekarang cuma diberhentikan sementara dan jujur, ini sih ngeri banget cuy. Kalau berkaitan dengan sindikat-sindikat seperti ini, mungkin kasusnya bisa panjang kalau diurut ini cuy. Jadi informasinya seperti itu. Kita akan tampilkan lagi banyak cuplikan untuk kalian, biar kalian bisa melihat sendiri bagaimana kronologi kejadiannya.
eta mah teu narimanya eta ka perawat anu di RS Hasan Sadikin. Ku tega anak orang dibikeun ka batur coba. Terus beleguk baturna teh nya. Geus nyaho urang mati subuh ngamandian budak. Terus teh mawa baju budak. Da kan disarankan kan untuk membawa baju bayi. Terus eta si tata eta kan datangna beurang. Terus urang teh dan nungguan lila gitunya di rumah sakit teh. Nah atuh dipanggil-panggil aya si tata eta geus dipanggil. Kan anak urang teh jadwalna balik ya. Disebutkan geus sehat cenah. Sedangkan si tata eta budakna teh cenah kuduna pulang teu jadi. Da cenah nyebutna teh aya kebocoran di paru-paruna. Terus urang teh da lila gitunya nungguan teu dipanggil-panggil wae. Geus urang teh kahandap heula da lapar gitunya. Sing goreng teh piling, ieu mah piling gitunya. Jeung dinu ceuli teh geus aya nu ngabejaan, geura ka luhur cenah. Tempo budak. Sok rek ambek teu pas ka luhur naon cing. Budak urang aya di leungeun batur. Untungna teh can jauh, coba mun geus jauh. Jeung urang teh, cek urang teh. Teteh pulang. Iya. Ih kenapa itu mah bajunya sama selimutnya nih. Tah budakna gitunya. Selimut sama bajunya itu kayak anak saya. Iya gitu teh bilangnya malah nyebut gitu. Iya gitu teh cenah. Lah emang gak tahu gitu anaknya. Muka anaknya sendiri dia yang lahirin atau kalau enggak lah bapaknya gitu. Masa nggak tahu anak sendiri? Terus suster eta belon gitu. Kurang teh disusulan. Sus itu anak saya, kenapa dikasihin ke orang? Terus nyebutna naon cing. Oh iya dah tadi cenah saya panggil-panggil Ibu Nina Saleha, kenapa cenah ya enggak ada wae. Lah terus lamun enggak ada, nah make jeung kudu dibikeun budak urang. Belegug teu. Coba bayangkeun mun maneh aya di posisi urang, terus seandainya budak urang geus dibawa jauh. Kumaha rasana? Ambek teu? Nya ambek atuh. Da lain barang, ari barang mah kembae, da ieu mah anak jelema. Anak darah daging urang. Terus naon susterna nyebutna? Oh iya cenah maaf, da tadi tatanya dipanggil-panggil nggak ada. Da udah we saya tuh cenah kasihin aja we ke si tata itu. Goblok teu. Naon maksudna eta? Dibayar teu maneh teh dibayar sabaraha mun misalkan maneh ngajual anak aing? Ba anak aing mah sehat. Maneh pikir teu? Terus naon deui? Gelangna naha make jeung dicoplokeun. Cing orang rek nanya nah make jeung dicoplokeun gelangna. Kalaka nyebutna teh iya da takutnya banyak virus cenah di dalam. Di mana-mana ge di rumah sakit. Lah kan sieun patuker nepikeun kabalik eta gelang moal dilepaskeun. Urang mah ambek dan narima urang mah. Rek dilaporkeun ge, lain dipiralkeun sakalian. Kembae me pade dige apaleun eta RS kumaha, pegawena kumaha. Loba nu teledor. Kumaha eta lamun kajadian nepikeun ka anak urang nepikeun teu kapanggih. Sok bayangkeun malah bilang teh, "Si cenah Bu jangan teriak-teriak, goblok teu." Pikir anjing. Hambek orang untung tuh budak orang ka piling pirasat jeung ceuli buru gerak ka luhur cenah tanpa budak. Coba lamun geus jauh bayangkeun. Kalau ka susterna, "Iya maaf cenah. Cukup ku maaf." Lamun orang jadi suster eta. Nah make jeung debikeun geus sidik lain indungna. Terus nah si tata eta jeung bloon teh kitu make jeung ditarima. Kan manehna teh can mere baju. Nya cenah teh da abi teh can masihan baju cenah. Terus nah atuh make jeung ditarima. Untung orang hafal. Terus untung orang coba mun urang telat beberapa menit, meureun geus budak urang dibawa ka mana. Goblok teu. Ambek urang merek dipiralkeun sakalian. Ame apaleun batur. Lain urang ieu nya hampura teu narima we urang mah. Cukup ku maaf we hungkul bari jeung watados. Satpamna deui sarwana deui.
Buat Bu Nina yang bayinya nyaris dicuri di RSHS Bandung, tolong Bu spill muka petugasnya. Ini keterlaluan ya, Bu Nina ini anaknya baru usia kurang dari 1 minggu dan lagi jalanin perawatan intens penyakit kuning dan ruam di NICU, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Aslinya udah boleh pulang, tapi Bu Nina ketahan di RS karena proses administrasi. Dia sempat keluar bentar buat makan sama suaminya. Karena firasatnya jelek, baliklah dia ke ruang perawatan. Dan lo tahu apa yang dia lihat? Bayinya udah nggak ada di inkubator dan ternyata udah di tangan sepasang suami istri yang nggak tahu itu siapa. Ditariklah sama Bu Nina karena dia ngenalin banget selimut yang dipakai anaknya. Dan bener aja, itu anaknya. Lo tahu respon perawatnya apa? Katanya Bu Nina dipanggil berkali-kali nggak datang, makanya anaknya dikasih ke orang lain. What? Aduh, gitu kah SOP di RSHS ini? Dikasih ke orang lain loh. Bu Nina ini diarahin buat ke petugas keamanan. Tapi bukannya ditolong, malah HP-nya diminta buat kasih rating bintang 5 buat RSHS. Keterlaluan ya. Karena viral, akhirnya RSHS ini minta maaf dan ngaku udah datengin korban buat selesaiin secara kekeluargaan. Dan sekarang RSHS ini juga bakal diaudit SOP NICU-nya sama Dinkes Jawa Barat. Kalian udah nonton YouTube-nya KDM. Kemarin kan ada kasus viral Ibu Nina Saleha yang anaknya mau dibawa kabur itu di Rumah Sakit Hasan Sadikin, kan masuk ke YouTube-nya tuh. Di situ ada pihak rumah sakit dari Hasan Sadikinnya diwawancara. Siapa katanya pelakunya, itu si perawatnya. Ternyata guys, itu ASN udah 20 tahun kerja di rumah sakit sebagai perawat. Ya Allah, 20 tahun masa kerja loh. Kita kesampingkan yang buruk-buruknya ya. Jangan sampai kita mikir, oh udah berapa kejadian ini. Pasti kan kebawa ke situ ya. Cuman logikanya 20 tahun masa kerja dengan jawaban yang seperti itu. Ketika ditanya kenapa anaknya dibawa, dikasih ke orang, jawabannya karena ibunya nggak ada, yaudah saya kasihin. Itu nggak logis ya jawabannya. Dan apakah masuk di akal juga kalau beliau itu lupa ya? Kalau beliau itu lalai dan tidak sengaja, itu kayaknya kurang masuk di akal ya. Sangat aneh gitu. Jelas ada namanya tuh anak di gelangnya itu, tapi gelangnya sengaja digunting dan sudah mau dibawa pergi oleh orang lain. Ini nggak bisa dibiarkan begitu aja, nggak bisa lewat begitu aja ya. Ditanya sama Pak Dedi kan, terus ini kayak gimana nih? Ada hukumannya nggak? Katanya kalau misalnya kelalaian biasa paling hanya dibina atau dinonaktifkan sementara. Tapi kalau sengaja terjadi ini bisa dipecat. Kita lihat aja, kan lagi diusut nih. Kita lihat aja ke depannya dia dapat hukuman apa. Mudah-mudahan bisa adil ya. Dan bisa tegas, nggak sembarangan kasih maaf begitu aja. Nggak bisa dong. Ini menyangkut anak manusia. Ini bukan sekedar kelalaian, ini soal nyawa dan kepercayaan. Kasus bayi nyaris tertukar di RS Hasan Sadikin kini masuk fase yang lebih serius. Dan kali ini Deddy Mulyadi tidak hanya memberikan bantuan, tapi langsung mencecar manajemen rumah sakit. Dalam dialog resminya 9 April 2026, Deddy Mulyadi mempertanyakan satu hal penting, kalau ini kelalaian sanksinya apa? Kalau sampai ada unsur kesengajaan, apakah bisa diberhentikan? Pihak rumah sakit menjawab, perawat yang terlibat sudah dinonaktifkan sementara. Jika terbukti lalai, akankah ada pembinaan dan sanksi administratif? Tapi jika terbukti disengaja, sanksinya bisa sampai pemberhentian. Kasus ini bermula dari pengalaman Nina Saleha yang menemukan bayinya sudah berada di tangan orang lain saat kembali ke ruang perawatan. Fakta ini dikonfirmasi dari kronologi yang ia bagikan dan direspon pihak rumah sakit. Menurut saya pribadi ini momen penting karena yang diuji bukan hanya sistem rumah sakit, tapi juga keberanian pemimpin untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Dan langkah Kang Deddy Mulyadi di sini jelas banget nih, bukan hanya empati tapi juga pengawasan. Pertanyaannya sekarang, menurut kamu sanksi tegas sampai pemberhentian itu perlu atau cukup pembinaan saja? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sus itu anak saya, kenapa dikasihin ke orang? Terus susternya nyebut oh iya cina maaf, dah tadi tatanya dipanggil-panggil nggak ada. Ya udah weh, kasihin aja weh ke si tata itu goblok tuh. Naon maksudna eta? Terus naon deui? Cing orang rek nanya nah make jeung dicoplokeun gelangna. Kalau kayak nyebut teh iya takutnya banyak virus cina di dalam. Di mana-mana ge di rumah sakit. Lah kan sieun patuker nepikeun kabalik eta gelang mau dilepaskeun. Dan harima urang mah.
rek dilaporkan ge waing dipiralkeun sakalian malah bilang nate cenah Bu jangan teriak-teriak goblok teu pikir anjing. Ya, terlepas dari sengaja ataupun tidak disengaja, tetap kejadian ini nggak boleh terbiarkan, nggak boleh berulang. Ini menimbulkan presiden buruk untuk kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit, dimana harusnya masyarakat itu mempercayakan kesehatannya, mempercayakan anaknya. Ini malah ada jadi kejadian nyaris tertukar bayinya. Tidak ada kendali untuk pengawasan, bagaimana cek and recheck ini orang tuanya yang benar atau tidak, masih harus jadi perhatian khusus, dan semoga segera tertangani dengan baik untuk kemudian hari agar tidak berulang. Namanya siapa? Perawatnya Sanksi yang diberikan apa sekarang ini? arahan dari Pak Dirut. Sementara memang sebagai bentuk pembinaan kami nonaktifkan dulu dari pelayanan. Nah, pertanyaannya kenapa langsung ke Hasan Sadikin, tidak ke rumah sakit di situ di dekat rumah? Kan asalnya mah di Cicalengka di klinik. Cuman klinik nggak sanggup dan tetehnya udah punya riwayat sesar yang pertama dan kedua. Oh, kedua kalinya sesar? Iya, semuanya sesar. Terus saya teh dirujuk ke Unpad. Oh, dirujuk Asalnya kan ke rumah sakit Unpad. Asalnya ke RSKK nggak sanggup buat SC, terus ke Unpad, di Unpad SC-nya lahirannya gitu. Kemudian habis itu apa yang terjadi pada dirimu dan anakmu? Iya, terus udah dia ruam-ruam mukanya teh merah-merah gitu gatel. Terus kuning. Dibawa ke Hasan Sadikin. Iya, malam-malam jam 9 teh. Alhamdulillah Pak langsung ditangani. Bagus pelayanannya ya waktu masuk awal. Bagus, alhamdulillah lancar segala rupa gitu. Diterima dengan baik. Iya, diterima alhamdulillah. Dilayani. Dilayani bagus malahan teteh yang sabar ya kata di ruangan IGD. Nah, pas di ruangan itu teh bawa anak saya gitu Pak. Cuman kok saya teh nggak cuman ditanya aja belum dilihat itu teh anak saya gitu ya. Cuman saya teh pulang, iya pulang kata dia teh. Kata saya teh kenapa itu mah selimut baju sama topinya kayak punya saya kan gitu kata saya teh. Terus si teteh itu teh nanya gini cenang, emang iya anak teteh? Iya aku masa anak sendiri nggak kenal kata saya teh digituin. Coba lihat mukanya kata saya teh. Pas saya lihat mukanya, ya ini mah anak saya. Dan saya teh teriak di situ teh kata saya teh kenapa dikasihin ke orang kata saya teh. Saya panggil suster gitu. Nah si suster itu teh malah bilang gini cenang, itu ibu cenang ke satpam dulu cenang yang ada di dalam ruangan bayi teh. Assalamualaikum Pak. Salam. Dengan siapa? Dengan Arif Pak. Saya kebetulan asisten manajer keperawatan. Di sini juga ada manajer keperawatan sama ketua komite keperawatan dan manajer humas juga Bapak. Oke. Namanya siapa? Perawatnya Sudah ASN. sudah Pak. Sudah berpengalaman di situ lama. Oh sudah Bapak, itu udah lebih dari 20 tahun, ya betul. Lama ya. Sudah. Sanksi yang diberikan apa sekarang ini? Oh tadi kami sudah klarifikasi Pak, kita juga sudah kumpul dengan Pak Dirmed, sudah dilaporkan juga ke Pak Dirut. Arahan dari Pak Dirut. Sementara memang sebagai bentuk pembinaan kami nonaktifkan dulu dari pelayanan untuk kami analisis lebih dalam. Oke, jadi sementara dinonaktifkan dari tugasnya sebagai perawat. Dari pelayan betul Bapak, untuk dilihat, dikaji secara mendalam lagi. Dan kemudian dilakukan evaluasi Betul. apa yang menjadi latar belakang tindakan kecemburuan itu. Betul Pak, dengan komite keperawatan nanti kami analisis lebih dalam. Kalau tindakannya misalnya, oke, ada kelalaian, ada kesengajaan. Kalau kelalaian sanksinya apa?
Kalau kelalaian kan nanti ada bentuk pembinaan sama surat peringatan, Pak. Ya, sanksinya apa? Pertanyaan saya, kalau kelalaian sanksinya apa? Ada sanksi disiplin, Pak, dari komite keperawatan. Ya, jadi sanksinya apa? Jadi sanksinya misalnya penundaan gaji itu jangan. Kalau apa artinya sanksinya? kalau di dalam regulasi kami, Pak, kalau misalkan itu kan hasil analisis misalkan terkait dengan kompetensi, maka itu dilakukan pembinaan. Apakah itu nanti dilatih ulang seperti apa? Tapi kalau sudah jelas-jelas misalkan itu kelalaian, nah itu mungkin nanti akan ada tindakan pencabutan kewenangan klinis sementara gitu, Pak. Sampai permanen. Bisa sampai permanen, tergantung kasusnya. Jadi nanti dianalisis dulu dari komite keperawatan, begitu Bapak. Kalau kesengajaan bisa pemberhentian? Kalau kesengajaan bisa. Oke. Itu aja, Pak. Saya sampaikan ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Aku nuhun. Sami-sami, Bapak. Itu sampai sekarang kebayang gitu, kalau misalkan anak saya nggak ketemu gitu, nggak ketemu ya. Kalau misalkan udah dibawa weh, ya Bu ya. udah weh, telat sedikit udah aja gitu. Apa takutnya ada indikasi yang menyangkut Yang lain-lain ya, Bu ya. gitu saya mah takutnya nanti terjadi lagi. Kalau alasan susternya ngasihin ke si ibu dah apa? Alasannya karena cina yang dipanggil atas nama Ibu Nina nggak ada terus. Akhirnya dikasihin ke Iya. yang lain. Cina kata saya teh kenapa dikasihin kan udah tahu nggak ada. Harusnya kan di mana-mana ya disimpan lagi lah. Ini mah nggak, main kasih aja udah. Terus berarti penting, itu teh udah ada namanya Bu waktu itu? ya Si udah gelang nama ada kan sebelum keluar kita harus ada apa itu teh surat keluar gitu ya, surat izin pulang. Tapi kan surat izin pulang masih ada di dalam, tapi bayi saya ada di luar. Ditambah si gelang tangannya udah nggak ada. akhirnya Saya ditempatkan tanya, lagi kayaknya si bayi teh Bu di di tempatnya gitu Bu, sama suster atau sama siapa Bu? ya sama suami saya diambil langsung iya, dari si ibu yang dari suster. Artinya ibu kemarin sempat ngejar dulu si Iya, belum jauh. masih di dalam ruangan. Masih di lorong kan ini kan inkubator, ruangan bayi kan di sini. Ini lift. Alhamdulillah sadayana hatur nuhun pisan tos bantu viralin gitu ya. Alhamdulillah tadi dari pihak manajemen semua, dari RS, dari Pak Gubernur juga, alhamdulillah udah ada tanggapannya bagi saya ya. Ambek teh pas kaluhur naon cing, budak urang aya di leungeun batur. Untung nate can jauh, coba mun geus jauh. Jeung urang teh, cek urang teh. Teteh pulang, iya. Ih kenapa itu mah bajunya sama selimutnya nih. Tah budakna gitunya. Selimut sama bajunya itu kayak anak saya. Iya gitu teh bilangnya, malah nyebut gitu. Iya gitu teh cenah. Terus suster eta belon gitu. Kurang teh disusulan. Sus itu anak saya, kenapa dikasihin ke orang? Terus nyebutna naon cing? Oh iya dah tadi cenah saya panggil Ibu Nina Saleha, kenapa cenah ya nggak ada wae lah. Terus lamun nggak ada, nah make jeung kudu dibikeun budak urang. Terima kasih buat para netizen yang udah banyak mensupport saya, mendoakan saya sampai ke telinganya Pak Dedi. Alhamdulillah, mudah-mudahan rumah sakit tersebut bisa ditindak lebih lanjut, lebih baik lagi. Dan untuk Pak KDM, terima kasih atas bantuannya. Saya akan manfaatkan untuk beli domba buat Eka. Alhamdulillah. Untuk video selanjutnya kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Next kita mau bahas apa? Silahkan kita berdiskusi bersama di sana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai ketemu lagi di channel History Handy. Ngubar ngulik bareng.